Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Into Motion Fest 2025 One Vision, One Movement. Diselenggarakan untuk keempat kalinya oleh Bank Indonesia dan Indonesian Fashion Chamber berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta dukungan mitra terkait lainnya, menghadirkan fashion show, exhibition, mode stand forecasting, focus group discussion, seminars, dan wastra business matching. Hadirin, modus fashion trend forecasting merupakan bagian dari fashion trend forecasting di bawah koordinasi Research and Development Indonesian Fashion Chamber berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam kegiatan Into Motion Fest 2025. Mengawali acara pada pagi hari ini, sambutan yang akan disampaikan oleh Advisory Board IFC, kami persilakan dengan hormat Bapak Taruna Kakusmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, enggak kurang semangat kayaknya. Selamat pagi semua. Pagi. Thank you. Terima kasih para hadirin yang pagi-pagi sudah datang ke Kemayoran untuk acara ini. Selamat datang para dosen, teman-teman saya. Selamat datang para siswa dan para pecinta fashion. Bahwa di acara ini terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bank Indonesia atas inisiasinya untuk menyelenggarakan acara Trend Forecasting 2026. Di acara yang besar dan megah ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dina, tepuk tangan untuk Ibu Dina. Ibu Dina adalah coba berdiri Bu Dina yang mana semua orang ya oke. Bu Dina ini adalah seorang inisiator dari Trend Forecasting dari tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi ya sebetulnya Trend Forecasting ini umurnya udah tua juga gitu ya. Juga terima kasih kepada saya lihat di sini Ibu Dian dan Pak Wawan, silakan berdiri. Beliau adalah pejabat di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang juga telah membantu program ini. Bahwa terima kasih Mas Ali Karisma sudah diberi kesempatan panggung untuk kita semua di sini. Pada akhirnya, sebelum mulai saya udah akhirnya lagi ya. Bahwa acara ini digelar di salah satu acara yang dimana kami Into Motion ini mengadakan pameran dan jualan ya dari 300 jenama fashion designers UMKM yang ada di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ya ini mereka udah menata merchandise-nya, barang-barangnya, produk-produknya untuk dipamerkan ke Anda sekalian. Jadi saya juga menghimbau gitu bahwa sesudah Trend Forecasting ini Anda diundang untuk melihat booth ya atau exhibitions dan juga kita akan memiliki satu acara yang dimana kita sebut business matching yang terdiri dari kurang lebih 80 perajin wastra Indonesia. Jadi itu akan berada di lantai 6. Mohon Anda juga mengunjungi setelah acara ini. Sebelum saya lupa juga saya harus berterima kasih kepada tim Trend 2026
dan acara ini akan di-lead oleh ketuanya Trend Forecasting Bapak Weda Gita, teman saya juga. Saya nggak lihat ada di sini, mungkin ada di belakang panggung. Saya nggak akan berlama-lama, mohon supportnya, ya, mohon mencintai produk Indonesia dengan membeli produk Indonesia, ya. Oke, saya pikir demikian kata sambutan dari saya. Mohon jangan meninggalkan ruangan sebelum acara ini berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taruna Kakusmayadi. Hadirin, pagi ini kita akan menyimak bersama Modest Fashion Trend Forecasting 26-27 Record. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Ibu Dina Midiani, Trend Forecasting, Researcher and Fashion Teacher untuk memandu jalannya acara ini. Disilahkan. Selamat pagi semuanya teman-teman, rekan-rekan kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih kita semua bisa hadir di sini kembali ya. Kayaknya setiap tahun kita berupaya untuk bagaimana nih tren ke depan. Semua ramai-ramai datang untuk sama-sama mengamati dan kita mau mencoba untuk bagaimana nih Indonesia mau jadi salah satu pusat mode dunia melalui modest fashion ya. Cita-citanya ya udah sedikit member nyerempet sih udah lah ya kira ya. Tapi menjadi benar-benar real pusat mode berarti masih banyak PR-nya. Karena itu kami dari Indonesia Fashion Chamber tetap melakukan research untuk trend forecasting. Karena mau jadi pusat mode berarti kita harus jadi trendsetter. Mau jadi trendsetter berarti kita harus menyampaikan apa arah perubahan dari selera masyarakat. Yang nantinya teman-teman bisa menuangkan dengan karya-karya keren dari teman-teman sekalian. Karena trend forecasting memang ditujukan lebih kepada produsen. Ya, kita yang memberikan arahan kepada konsumen bahwa kecenderungan ke depan akan menjadi seperti ini. Oke, kita akan tampilkan nanti tren 2026-2027. Nanti teman-teman bisa menyimak dan nanti bisa menerapkan di dalam karya teman-teman sekalian. Oke, tapi sebelum saya mulai, ini kita kan ada di acara Into Motion Festival. Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Bank Indonesia yang support kita. Ya. Nah, jadi trend forecasting kita ini kita sekarang membuat tadi logonya ada MFTF. Modest Fashion Trend Forecasting. Jadi dari fashion trend yang secara global kita turunkan lebih spesifik kepada modest fashion trend forecasting. Nah, dengan Bank Indonesia bahwa Indonesia sudah mendapat peringkat 1 ya dari SGIE, State of the Global Islamic Economic Report 2024-2025 dalam konteks modest fashion. Wah, udah jadi nomor 1 nih kita. Tapi kan nomor 1 dengan mudah bisa bergeser lagi nggak jadi nomor 1. Kalau kita nggak buru-buru statement bahwa kita memang layak mendapat konsep nomor 1, bukan cuman eventnya banyak atau pelakunya banyak, tapi memang kita terdepan dan harus menjadi trendsetter. Gitu ya, setuju nggak nih? Setuju ya, benar ya. Jadi ini PR kita loh semuanya. Nah,
dalam rangkaian Into Motion sebenarnya nggak cuma acara trend forecasting ini aja, tapi ada banyak rangkaian acara lain yang juga mensupport semua teman-teman untuk bisa menghadirkan karya-karya terbaik untuk modest fashion. Supaya lebih tahu persis, saya mau mengundang Bapak Ali Karisma. Ini Bapak Ali Karisma adalah PIC untuk acara di Into Motion Festival. Pak Ali, ada apa aja dan gimana nih supaya bisa mendapat posisi tadi? Silakan Pak Ali. Monggo Pak Ali. Bareng-bareng aja Pak. Oh, bareng-bareng. Iya deh. Oke, akrab ya bareng-bareng. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Wawan dan Ibu Dian. Terima kasih udah hadir. Ya, dan teman-teman semuanya tentunya ya. Sebenarnya saya pingin dari banyaknya program Mbak. Mungkin teman-teman ini bingung juga gitu loh. Saking banyaknya, bingung ya sampai mau ikut yang mana. Karena kalau ngirim undangan tuh dibelas kan, jadinya Tuh. banyak banget gitu setiap hari. Tapi ada beberapa hal yang ada hubungannya dengan tren gitu, yang teman-teman perlu datengin gitu dan penting menurut saya. Oke, Yang perlu dicatat nih ya, Iya, yang iya. paling penting ya. Oke. Karena tren itu tidak akan bisa mempengaruhi pasar kalau produknya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan pasar. Betul. Jadi dari tren ini nantinya kita sesuaikan lagi kan. Mau ke Turki seperti apa, ke Afrika seperti apa, kita harus sesuaikan. Baik dari harga maupun bentuk fungsinya, nanti ada adjustment gitu. Ini kan guidance ya Mbak ya. Oke. Jadi kitanya sebagai desainer harus benar-benar bisa mengimplementasikan tren ini menuju pasar. Jadi gitu. kita harus kenal banget pasar global tuh yang spesifik seperti apa gitu ya. Nah, besok dicatat nih. Besok nih. Ya jam 14. Oke, catat teman-teman jam Ya. 14. Besok jam 14 jam 2 siang saya harapkan teman-teman hadir semua di lantai 6 untuk menyaksikan presentasi mengenai pasar global. Wow, jadi ada presentasi pasar global besok jam 2 siang di Jadi, lantai 6. Ini juga bagus banget untuk student untuk mengetahui juga kalau nanti punya brand, saya ngincar pasar mana gitu. Yang akan presentasi satu dari representatif dari Rusia. Jadi pasar Rusia seperti apa besok itu ada. Terus dari Turki ada Fashion Week. Ini Direktur Fashion Week dan pada datang ke sini semua. Dari Turki akan menyampaikan salah satu Fashion Week yang teman-teman bisa bergabung. Ya. Terus dari Spanyol besok itu juga mempresentasikan Mediterranean Fashion Week. Oke. Jadi bagaimana caranya bisa bergabung dan seperti apa sih eventnya. Terus dari Bangladesh Fashion Week. Terus ada satu lagi Dubai. Ada pasar Dubai juga nih yang modest fashion kemungkinan itu cocok sekali di sana. Itu namanya V Fashion Week sudah sangat besar. Ya. Jadi itu ada dari Rusia, dari Turki, Bangladesh, Spanyol dan Dubai. Ya. Oke, Jadi ada 5 negara besok yang akan presentasi. Wow. Teman-teman harus hadir ya. Menurut saya itu penting supaya kita ngedesain produk atau yang sekarang sudah menjadi desainer ini langsung bisa mempunyai koneksi dan kalau bisa habis presentasi jangan langsung pulang. Tanya. Temuin Ya. tuh si para benar. pembicara, diserbuin aja, tanyain, minta kontaknya, informasinya gimana, nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Supaya kita punya networking. Siap Mas Ali. Gitu ya. Selain itu apa lagi? Ya selain itu. Ada yang Sustainable Fashion International Speaker ya kalau nggak salah ya? Betul, di hari terakhir ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Sabtu pagi seperti ini. Itu. Hari Sabtu di sini juga posisinya. Itu kita akan ngomongin konsep sustainable dengan international designer juga. Itu pembicaranya dari Spanyol, Turki, sama dari Itali. Ya. Yang dari Itali itu dari sekolah mode, saya lupa sekolah mode, profesor dari sekolah mode di Milan. Ya, Oke. itu akan ngomongin konsep sustainability. Terus teman-teman yang masih student,
serang lagi nih, temuin, cari koneksinya, minta kartu namanya. Barangkali dapat beasiswa ke Milan gitu ya. Keren juga dia. Ya, ini ada ada satu profesor, teacher sama satu student gitu ya yang hari Sabtu. Nah, ngomongin tren lagi nih, tren itu berhubungan erat dengan sustainability, Mbak Dina kan bilang gitu. Nah, dalam rangkaian sustainable fashion ini, wujud nyatanya kita ada namanya business matching dengan wastra. Oke, Ya hari kan? ini ya kalau nggak salah ya. Mulai hari ini dan 2 hari besok. aja, hari ini dan besok. Ya, Di mana tuh Mas Ali posisinya? di lantai 6 juga. Di lantai 6. Jadi selesai acara ini jangan pulang, naik dulu ke lantai 6, lihat wastra-wastra yang ditampilkan dari seluruh Indonesia ya. Tujuannya Mbak ya, lihat tujuannya. itu tujuannya bukan teman-teman dipaksain untuk belanja, bukan. Bukan untuk belanja ini ya teman-teman. Tujuannya apa? Teman-teman UMKM Wastra ini perlu masukan. Jadi belanja juga iya gitu, tapi perlu masukan. Jadi kainnya kalau lebih tipis saya mau beli, kainnya tebelin dikit karena untuk modest fashion. Bisa nggak pakai denim gitu. Kasih masukan banyak supaya apa? Supaya ada inovasi. Teman-teman yang masih kuliah nih atau student atau khususnya ini para dosen yang punya ide-ide brilian tapi nggak punya alat batik, nggak punya alat tenun. Waktunya kasih masukan ke penenun dan pembatik atau sasirangan atau jumputan. Oh ide aku kayak gini, kasih masukan ke mereka. Supaya apa? Supaya ada hal-hal baru ke depannya. Alhamdulillah kalau ujungnya belanja juga gitu kan Mbak ya. Siap, oke. Terima kasih Mas Ali ya. Ya tapi kasih masukan ke para UMKM. Mumpung ketemu di sini dan UMKM ini dari seluruh Indonesia sudah didatangkan. Ya. Susah kan kalau kita mesti datang Ada 90 nyamperin brand kemana-mana kan, Mbak, ya. ya? Dari seluruh Ada 90 Indonesia. brand. Nah, betul. Jadi, Mumpung. jadi gini loh, kalau sebagai desainer, aduh pakai wastra saya nggak ada yang cocok wastranya. Ini waktunya. Sebenarnya pilihannya itu banyak sekali dan waktunya ngedesain tanpa kita harus keluarin duit gitu. Ngerti nggak? Jadi biar UMKM. Kerja bareng ya, bisa kolaborasi. Cuma kasih ide, bisa nggak sih kamu buat seperti ini biar teman-teman UMKM yang ngebantu mewujudkan. Oke, gitu. Ya, Mas Mbak Din, Ali. Keren. Terima itu kasih Mas Ali. highlight-nya ya. Terima Yuk kasih tepuk tangan banyak. dulu semua. Berarti kita ingat ya. kasih semuanya. Pulang dari Assalamualaikum. sini. Jangan pulang dulu. Naik lantai 6. Besok hadir di lantai 6. Untuk International Designer Speaker. Sabtu. Kayaknya tiap hari nih ke sini. yang harus ngekos kayak di sini ya. Nginep di sini. Karena begitu banyak sekali acara. Mumpung ini difasilitasi dan free semuanya ya, kita masuk sini kan nggak bayar semua, jadi bisa benar-benar untuk pakai membangun networkingnya, membangun kerjasamanya. Oke, ya saya nggak berlama-lama, saya mau langsung aja mengundang dua rekan saya untuk sama-sama kita share mengenai trend forecasting ini. Ada Bapak Weda Gita Pradana, silakan Bapak Weda, dan ada Ibu Rahayu Budi Handayani. Ya, terima kasih Bapak Weda dan Ibu Ayu. Oke, monggo sini dulu. Nemenin dulu nih. Ya. Silahkan sini Bapak Ayu, Bapak Weda dan Ibu Ayu. Oke, kita ini sekarang mau menampilkan tren 2026-2027. Betul ya. Jadi tema kita adalah recode. Recode ya. Kalau mendengar kata recode tuh kayaknya kayak lagi di coding ini. Ada kode-kode yang mesti diperbaiki, dicas ulang, disetting ulang gitu kayaknya ya. Jadi ternyata kalau ngomongin tren, karena kita ngomongin tren adalah gaya hidup yang berhubungan dengan market. Berarti karena perubahan market seperti ini, maka kita butuh mengubah supaya tadi kita mau jadi pusat mode, kita punya kebaruan, kita punya inovasi. Gimana nih caranya? Kami teman-teman dari Indonesia Trend Forecasting ya, Fashion Trend Forecasting. Dulu kita disupport oleh Ibu Dian dan Pak Wawan. Terima kasih Bu Dian, Pak Wawan. Sekarang kita mandiri, kita masih melanjutkan semua langkah-langkah awal yang sudah dibuka oleh Bu Dian dan Pak Wawan. Kita tetap lakukan bagaimana kita meriset perubahan-perubahan ini. Apa yang melatar belakangi, kenapa terjadi perubahan. Jadi kita enggak cuma ngarang-ngarang doang ya Mas. Tiba-tiba dapat ilham Based gitu on ya. research semua. Ada riset ya, ada risetnya semua. Dan itu kita coba untuk
merumuskan menjadi 4 tema yang akan kita share hari ini dan teman-teman akan melihat mana yang cocok, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang bisa dibuat dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Gitu ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Kayaknya kita ada tambahan dulu nggak dari Mas Sweda dan Mbak Ayu sebelum kita mulai? Langsung aja deh kayaknya Mbak. Langsung kayaknya udah aja. pada tidak tak sabar Iya, ya. mari. Oke, kayaknya kita mau tahu dulu nih. Oke, silakan tolong materinya Bapak Ibu. Next. Materinya dulu. Nah ini ya, Modest Fashion Trend Forecasting 2627 untuk Recode. Silakan Mbak Ayu di sini aja, Mbak Ayu langsung. Next. Tadi udah diomongin nih soalnya. Oke, nah ini kita mulai masuk ke hal-hal apa? Ada pemicu trennya, bagaimana perilaku konsumennya, bagaimana kelompok konsumennya dan akhirnya tema trennya. Next, tadi ini udah diomongin. Next, ini ya soal modest fashion. Bahwa ini adalah bagian dari fashion trend forecasting, kerjaannya teman-teman AFC untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat modenya. Dan tadi Mas Ali juga udah ingetin, mau bertempur di internasional, apa yang jadi kekuatan kita? Tadi lokal kita, wastra kita itu bisa jadi kekuatan kita ya. Nextnya, ya next, nah ini Recode. Jadi Recode itu kan gak cuma asal aja kita bikin ya. Tapi kita amatin dari sosial, politik, ekonomi. Apa yang terjadi. Bagaimana sekarang teknologi peran-peranan banget. Ya kan? Segala sesuatu serba cepat, serba otomatis semuanya. Benar gak? Ada AI lah apa segala macam. Jadi pola hidup kita berubah. Perilaku kita berubah. Tapi di sisi lain juga ada kesempatan kita orang mau tampil juga. Personalnya juga ingin tampil. Dan di sisi lain ada juga soal iklim, soal sustainability, soal apalagi. Jadi kita pola pikir kita yang selama ini mungkin teman-teman suka udah terbiasa nih kalau bikin desain mau show. Kutak-kutik buka Pinterest kali ya. Buka Pinterest contekannya ada gitu bikin desain-desain dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Nah sekarang saatnya kita mau merecode ya. Teman-teman ini kita ngajak untuk mencoba menata ulang pola pikir kita. Bahwa tren itu enggak cuman kreatif aja. Enggak cuma kreatif tapi kita harus lebih memikirkan sisi etisnya, etikalnya, sisi fungsinya dan siapa marketnya. Teman-teman desainer atau mahasiswa atau apa kalau bikin desain terlalu asik menunjukkan bahwa saya orang kreatif. Betul nggak? Pengen nunjukin yang kreatif. Tapi kita nggak tahu ini akan dipakai sama siapa, untuk apa, gayanya menjadi seperti apa. Si klien kita akan merasa bagaimana, apakah cocok dengan perubahan selera di makro itu. Gitu ya. Nah kita akan mulai coba, kami akan menyampaikan urut-urutan ini. Nanti teman-teman bisa memilih mana yang kira-kira paling pas buat teman-teman sekalian. Dan itu menjadi acuan untuk produk Bapak Ibu ke depan. Oke, saya langsung aja memanggil Ibu Ayu. Silakan Bu Ayu untuk langsung bercerita tentang drivernya ya. Yes. Siapa penggerak, apa aja penggerak lainnya. Mohon izin Monggo. Mbak Dina, saya lanjutkan. Selamat siang Bapak Ibu, bisa next slide-nya. Next slide. Nah, jadi kami dari tim Trend, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Dina sebenarnya panjang dan Mas Ali tadi juga bahwa sebenarnya kami mencari dulu apa yang memicu gitu. Apa yang memicu dari tren-tren yang ada, yang pasti dia tidak muncul secara tiba-tiba gitu ya Bapak Ibu. Ada aspek-aspek seperti lingkungan, teknologi, ekonomi dan industri, politik bahkan, kemudian sosial budaya dan juga seni dan desain. Jadi pertama misalnya dari sisi lingkungan dan keberlanjutan. Industri fashion termasuk modest ini kita saat ini menghadapi hal-hal yang sifatnya pergeseran regulasi. Jadi regulasi global itu pada akhirnya memberikan standar-standar baru, regulasi-regulasi baru, kebijakan-kebijakan baru yang kaitannya seperti digital product passport, kemudian EPR. EPR itu adalah Extended Producer Responsibility, di mana sebagai para desainer nanti yang akan membuat produk yang ingin diekspor gitu, yang ingin memasuki pasar global, itu perlu memahami kira-kira standar-standar inilah kalau misalnya memang ingin produknya
bisa go global. Itu yang harus diketahui. Kemudian standar-standar baru seperti carbon footprint. Kemarin kalau datang di FGD yang sebelumnya Mbak Anita memperlihatkan bagaimana dia menghitung jejak karbon dari satu produk yang dihasilkan. Kemudian juga ada life cycle assessment, itu yang kaitannya dengan ekonomi sirkular, di mana kita nanti juga di salah satu tekstil dan produk tekstil ini adalah sektor prioritas yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PPN Bappenas untuk bertransisi ke ekonomi sirkular. Nah, ini menjadi salah satu sebenarnya tantangan tapi juga opportunity untuk kita semua. Kemudian juga Indonesia mulai masuk di konsorsium Circular Fashion Partnership di mana kita memang berkomitmen untuk shifting ke circular economy. Kemudian itu akhirnya memaksa ya, nanti pada akhirnya akan memaksa konsumen untuk lebih berkesadaran dalam mengkonsumsi produk fashionnya. Termasuk gaya hidup reduce, reuse, recycling yang kalau misalnya kita lihat di sampah-sampah di depan kita itu kan sekarang sudah mulai ya bagaimana kita diajari untuk memilah sampah. Yang tadinya juga plastik, sampah plastik saat ini bergeser ke sektor-sektor yang lain termasuk tekstil dan produk tekstil. Kemudian dari driven teknologi driven ini tentu saja kita semua saat ini pasti sudah sangat familiar dengan AI gitu ya. Jadi AI itu sudah menjadi bagian dari keseharian yang dulu itu mungkin kita lihat tuh kayak jauh banget gitu. Teknologi itu sesuatu yang advance gitu. Tapi AI ini bahkan anak-anak Gen Alpha, anak-anak yang kecil-kecil itu sudah sangat fasih karena mereka adalah digital savvy. Kemudian machine learning, blockchain itu juga sudah masuk kalau di industri-industri yang sifatnya industri manufaktur besar itu sudah digunakan untuk misalnya transparansi, bagaimana bisa memperlihatkan supply chain-nya dan lain sebagainya. Nah, tapi yang penting sebenarnya ini untuk para UMKM, ini membuat kita semakin connected. Jadi ada istilahnya tuh small, local, open and connected. Di mana ini sebenarnya membuka peluang-peluang bagi para UMKM, wastra-wastra daerah untuk memperkenalkan produk-produknya ke konsumen yang lebih luas lagi selama bisa menggunakan teknologi. Kemudian ada ekonomi dan industri, rekonfigurasi dagang, perjanjian perdagangan ya. Comprehensive Economic Partnership Agreement misalnya dengan Uni Eropa yang baru diteken beberapa waktu yang lalu. Ini membuka peluang, ini ada beberapa butir yang membuka peluang bagi UMKM untuk ekspor. Nah ini bisa dipelajari nanti Bapak Ibu bagaimana hilirisasi bahan baku, penguatan rantai pasok domestik untuk nantinya mendukung para UMKM ini bisa ekspor ke Uni Eropa. Terus juga ada juga beberapa CEPA yang misalnya dengan Gulf country ya, Middle East gitu. Ini adalah ranahnya modest fashion ya harus dilihat gitu. Tapi harus mempelajari juga nih CEPA-CEPA yang ada. Kemudian pada akhirnya itu nanti akan kita melihatnya itu bisa mendorong kemunculan kesadaran terhadap pro-lokal. Kita lihat di sini cantik-cantik banget ya. Dari Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi ada semua. Dan kita bisa melihat bahwa perkembangannya itu dari tahun ke tahun tuh sudah semakin bagus dan sudah semakin siap untuk export ready gitu produk-produknya. Kemudian dari sisi lain adalah politik. Nah, isu-isu stabilitas politik dalam dan luar negeri ini juga pasti akan berdampak terhadap industri fashion termasuk modest. Salah satunya adalah misalnya fashion and aktivisme karena fashion designer itu juga membuat produknya itu sebagai sarana untuk berekspresi atau aktivisme. Misalnya isu-isu tentang Palestina ya kalau kita lihat itu banyak juga yang muncul dan digunakan oleh para fashion designer untuk mengekspresikan ideologinya. Dan ini akan membuat konsumen itu menjadi lebih kritis. Kita kalau misalnya lihat itu di IG ya, IG itu banyak juga bagaimana konsumen itu lebih kritis terhadap politik, regulasi dan menjadikan mereka tuh aktivis gitu ya. Kemudian ada lagi adalah sisi sosial dan budaya. Sisi sosial budaya ini seperti tadi ya, teknologi kita semakin open meskipun lokal, semakin connected, akhirnya menjadi lintas batas dan pemaknaan nilai-nilai ini
kita itu menjadi citizen Indonesia, tapi juga menjadi global citizen. Kita tahu apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di mana-mana, dan itu membuat kita tuh semakin memaknai nilai-nilai itu menjadi berbeda gitu ya. Dan itu menghasilkan inklusivitas. Kita tuh merasa semua itu apabila kita punya satu nilai yang sama itu bisa bersama-sama gitu. Nah ini ada kemudian juga demografi muda dan grey market. Ini juga adalah potensi-potensi yang bisa dilihat. Dan ini akhirnya memunculkan bagaimana individu itu bisa menjadi individu dengan identitas tertentu, tapi juga individu sebagai bagian kolektif dari nilai-nilai yang dipercayai bersama. Termasuk misalnya nilai-nilai kepercayaan ya. Saya kemarin waktu di luar tuh banyak melihat hijabers moms gitu, atau misalnya kelompok-kelompok hijab senam gitu. Mereka memiliki nilai-nilai yang sama, bahkan lintas generasi, ada yang muda, ada yang senior gitu. Dan yang terakhir ini adalah seni dan desain. Nah seni dan desain ini menjadi jembatan antara teknologi dan tradisi sebenarnya. Ini bisa kita manfaatkan bagaimana AI itu dalam seni dan desain generatif itu bisa membantu para desainer, para textile explorators untuk menghasilkan material-material yang baru. Biomaterial, circular material, kemudian praktik hybrid teknologi, dan bagaimana kerajinan tradisional ini bisa dikembangkan. Ini nanti arahnya itu ke regenerative design. Jadi bagaimana konsumen itu akhirnya diarahkan untuk menghargai, menjadi lebih apresiatif, eksperimental, namun tetap berakar pada nilai-nilai. Jadi seluruh faktor ini Bapak Ibu yang membentuk lanskap baru modest fashion. Tren fashion yang ada ini bukan hanya sekedar gaya berpakaian ya, tapi sebenarnya refleksi dari sistem, dari sebuah sistem di mana sosial, ekonomi, dan budaya menuju era sirkular, digital, dan berbasis pada nilai. Next slide. Nah, kami mencoba setelah melihat dari driven itu, kemudian perilaku konsumen itu kami kelompokkan menjadi 4 kelompok konsumen. 4 kelompok konsumen ini yang mungkin bisa apa ya, kadang dalam satu individu itu bisa masuk ke cross kelompok konsumen gitu ya Pak Weda ya. Jadi sebenarnya ini adalah secara umum 4 ini untuk mengumpulkan tadi perilaku-perilaku konsumen yang terbentuk dari driven sebelumnya. Yang pertama itu adalah the conscious minimalist. Nah ini adalah kelompok konsumen yang gaya hidupnya itu lebih berkesadaran. Dan biasanya mereka adalah konsumen-konsumen yang membeli dengan awareness gitu ya. Mereka tahu kenapa mereka membeli ini. Oh mereka membeli ini untuk mendukung misalnya gaya hidup yang lebih hijau. Mereka tahu gitu ketika misalnya membeli ini, oh ini nanti saya ada take back program, saya bisa mengembalikan, saya bisa mendukung reuse, recycling seperti itu. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang ketika membeli itu mereka sadar. Karena ada yang orang beli ya beli-beli aja ya tanpa tahu gitu ini nanti akan kemana. Kemudian yang kedua adalah cultural curators. Nah ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki apresiasi tinggi terhadap warisan budaya. Tadi yang karena kita sudah banyak melihat budaya di luar, semakin connected, kita tuh justru ada beberapa kelompok yang menghargai apa yang ada di tempat kita. Oh ternyata budaya kita juga sangat kaya gitu. Dan ini akhirnya kelompok-kelompok yang mencari produk dengan narasi, makna, dan juga biasanya story-story gitu ya. Story-story karena mereka merasa menjadi bagian dari gerakan pelestarian nilai-nilai budaya. Nah ini biasanya yang suka-suka wastra gitu ya. Itu adalah kelompok cultural curators. Kemudian the hyperreal explorers ini adalah para digital savvy, mungkin anak-anak kita di Gen Alpha yang memang mereka itu berkembang dalam ruang yang lebih imersif gitu ya. Mereka gaming, VR, seni AI itu sudah menjadi sehari-hari gitu udah. Ini adalah mereka biasanya bisa mengekspresikan diri di ruang-ruang digital. Dan kebiasaan kebiasaan belanjanya tuh lebih banyak di pengalaman personal. Ini yang bisa experience itu ya. Experience shopping, imersif, dan permainan identity. Dan ini adalah penggerak-penggerak penggerak-penggerak
smart textile, kemudian juga penggerak-penggerak fashion yang terintegrasi dengan teknologi. Yang terakhir adalah emotive activist, jadi ini adalah konsumen-konsumen yang tidak hanya belanja produk, tapi sebenarnya yang mereka belanja itu adalah nilai. Mereka memilih brand yang sejalan dengan isu sosial misalnya, atau isu-isu tertentu yang mereka percayai, itu nilai-nilai itu, karena bagi mereka fashion adalah bagian dari ekspresi identitas dan perjuangan kolektif. Nah, jadi 4 profil ini menunjukkan bahwa modest fashion ini di masa depan tidak hanya menjual produk, begitu ya Bapak Ibu, tapi bagaimana menjual meaningful connection, bagaimana bisa membuat story, bagaimana bisa bisa menawarkan hal yang beyond produk gitu. Jadi hal-hal itulah yang nantinya akan membentuk fashion di masa depan. Nah, visualnya seperti apa? Kalau ini kan lebih ke arah cerita-ceritanya ya. Visualnya sudah digodok, nanti akan dipresentasikan oleh teman saya Bapak Weda Gita. Begitu? Terima kasih ya, Mbak Ayu. Oke. Mungkin ada tambahan? Iya, betul. Jadi berarti tadi ini kita bicara 4 kelompok konsumen. 4 kelompok konsumen ya. Dari perilaku konsumen dari yang tadi driver itu. Drivernya, betul. teknologi segala macam dipilah-pilah jadi 4. 4. Yang satu conscious minimalis. Conscious Dia tenang, terkendali, dia suka dengan sustainability ya. Jadi orang-orang yang berkesadaran. Nah, ayo kira-kira siapa yang mau menunjukkan konsumennya ke sana. Yang kedua adalah cultural curators. Jadi benar-benar lebih ke budayanya ya. Walaupun di conscious minimalis dia kesadaran budaya juga ada ya. Cuman poin utamanya lebih ke sustainability-nya. Iya, lebih ke kesadaran. Yang di cultural benar-benar demen banget sama budaya gitu ya. Betul. Kalau Hyperreal Explorer ada konsep budaya juga pasti ya. Semua basisnya budaya ya. Betul. Basis budaya. Tapi ini lebih kreatif, ekspresif gitu ya. Terutama untuk anak muda ya Pak. Betul. Oke, anak muda. Jadi sebenarnya konsumen sekarang itu kalau bisa dibilang tuh bukan hanya pengguna Mbak. Ya. Jadi kayak mereka adalah curator, creator dan juga aktivis. Jadi kan kalau sekarang tuh kita dengar curator, creator dan juga aktivis. Kita mendengar istilah co-creation ya Mbak. Benar. Jadi bagaimana desainer tuh perlu melibatkan konsumennya ketika dalam berkreasi. Ya, jadi konsumen nggak cuma disuruh beli. Ayo ikutan mikir, ikutan berkreasi, ikutan bersama-sama. Berkreasi kreatif dan sebagainya, mikir bareng gitu ya. Betul, supaya juga apa yang diproduksi kan sesuai dengan demand penggunanya ya. Siap, gitu. Oke. Makasih banyak Mbak Ayu. Kita lanjutkan dengan penjelasan dari Mbak Sweda Gita untuk bagaimana sih menerjemahkannya ke dalam 4 tema. Mikirnya gimana Mas Sweda kok bisa keluar nanti jadi 4 tema. Monggo silakan Mas. Terima kasih Mbak Dina. Selamat siang ya Bapak Ibu, saya banyak lihat juga nih teman-teman dari mahasiswa. Oke, boleh diganti. Nah, kira-kira kenapa nanti akan ada 4 tema besar yang muncul di Trend Recode 2026-2027 itu sebetulnya tidak muncul begitu saja ya. Kita istilahnya enggak, ya udahlah kayaknya ini kayaknya yang ini, enggak. Jadi memang ada metodologinya. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Ayu. Berangkatnya itu dari trend driver dulu. Jadi ada aspek lingkungan keberlanjutan ya, environment, terus kemudian ada teknologi, ekonomi, sampai ke sosial budaya dan seni desain. Lalu kita coba petakan, tadi ada 4 kelompok konsumen. Kita sebutnya adalah prospektif consumer gitu ya, yang kira-kira ke depannya itu seperti apa nih perubahannya atau perilaku dari konsumen itu gitu ya. Nah setelah itu baru akan diproyeksikan ke 4 tema. 4 tema ini juga berbeda-beda gitu. Kita juga dari hasil desk research gitu ya, kemudian eksperimental, kita mendapatkan ada 4 tema yang kira-kira bisa mengakomodir DNA dari, ini kan banyak banget nanti penggunanya desainer ya gitu ya, pelaku industri. Nah kita coba berusaha gitu. Ada yang nanti suka dengan sesuatu yang etnik, ada yang suka gayanya agak futuristik gitu ya, atau
sesuatu yang simple aja. Nah, kita coba petakan ke dalam 4 tema, ada Essential Grace, kemudian Digital Mirage, ada Origin Code, Power Mode. Dan itu pun kita akan bagi lagi ke dalam subtema. Jadi teman-teman nanti pelaku industri atau teman-teman mahasiswa ketika akan mengaplikasikan tren ini ke project masing-masing itu banyak sekali sebetulnya pilihan-pilihan tema yang kira-kira sesuai nggak dengan karakter masing-masing gitu ya. Dari 4 tema ada, masing-masing ada 2 subtema. Kita langsung lihat aja, next. Nah, ini adalah tema yang pertama. Tema yang pertama, Essential Grace, itu mungkin menjawab dari kelompok pasar yang pertama, conscious minimalis. Orang-orang yang tadi memiliki punya kesadaran gitu ya, khususnya terkait dengan konsep sustainability gitu. Walaupun mungkin sustainability itu akan ada di tema-tema yang lainnya, tapi di sini yang lebih ditekankan itu. Tidak hanya sekedar estetika, tapi memang betul-betul menekankan nilai etik, ya. Nah di Intomotion ini kan kita berbicara hal yang serupa ya Mbak Dina ya gitu. Oke, Essential Grace ada 2 subtema. Yang pertama adalah Healing Uniform. Healing Uniform ini mungkin kalau dilihat dari kata kuncinya sesuatu yang mengedepankan gaya urban, simplicity berarti sederhana gitu ya. Sederhana di sini bukan berarti kemudian basic banget, enggak. Lalu versatile itu mungkin fleksibel, bisa digunakan di berbagai kesempatan gitu ya. Gaya-gaya yang seperti itu dan classy. Jadi ada sentuhan klasiknya, gaya klasiknya. Nah kalau kita lihat di panduan warnanya, walaupun mungkin gak harus 3 warna ini, tapi kalau kita lihat panduan warnanya itu mungkin lebih ke warna-warna akromatik gitu ya. Akromatik itu hitam, putih, dan gradasi abu. Nanti akan ada sentuhan-sentuhan highlight warna-warna yang lebih terang. Ini tuh inspirasinya dari kehidupan urban di kota besar gitu ya. Kalau kita lihat kolasnya itu ada gedung, jalan, warna-warnanya kan akromatik ya. Tapi kemudian ada seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas gitu. Nah itu kenapa muncul warna-warna terang ya seperti merah, kuning tapi tidak dominan. Dia hanya memberikan aksen di warna-warna yang lebih mute tadi gitu. Oke, lalu yang kedua, subtema yang kedua di Essential Grace ini adalah pure form. Nah dari kata-katanya aja mungkin yang kita lihat pertama kali adalah style yang memiliki bentuk yang unik. Jadi menekankan bentuk. Detailnya ada tapi mungkin lebih ke structuralnya, volumenya, kesannya masif gitu ya. Detailnya hanya aksen. Jadi bukan banyak bermain detail kemudian plus structural, enggak gitu. Warnanya pun sangat minimalis ya, mungkin warna-warna monokrom gitu, jadi satu nada warnanya. Dan kalau kita lihat acuan warnanya, 3 acuan warna utamanya itu ada sweet corn, mellow buff, dan ganache ya. Lebih ke warna-warna neutral. Nah, kalau mungkin teman-teman ingat Strive, trend forecasting yang lalu gitu ya, ketika beralih ke Recode, ini tuh nggak langsung yang tiba-tiba berubah 100%. Ada tema-tema yang kemudian masih ada tapi kemudian berubah gitu ya. Misalnya kalau ini kan kalau kita lihat ada tema kedua, yang di Strive itu mungkin masih ada, cuma bedanya kalau itu menekankan tekstur, permukaan bahan yang macam-macam, kalau yang ini mungkin lebih ke bentuk gitu. Kalau dari warna serupa. Oke, itu lanjut. Ya. Tunggu sebentar, Ya. ini Mas Weda berarti agak memper-memper dengan quiet artistry yang kemarin. Betul, ya. quiet artistry. Oke, tapi di sini karena kita bisa Essential Grace, jadi unsur fungsinya kuat ya. Lebih kuat. Kuat ya.
kalau kita lihat di healing uniform, namanya aja healing uniform. Inspirasinya bisa aja dari uniform ya. Betul. Tapi kita nggak main cuma struktural aja. Konsep healingnya tuh munculnya di mana? Kainnya kah? Kainnya atau mungkin model biasanya tailor jacket atau Iya, jas gitu kan, itu oke. kesannya sangat konstruktif gitu ya, sangat formal. Nah ini kita mainkan, jadi mungkin ada jas dengan bahan yang lebih soft, Oke. dibuat drape, ada Oke. kesan Karena fluidnya, ada nah, unsur ada twist-twist seperti itu. Sustainability-nya itu Betul. tadi ya. Oke, kalau yang tadi di pure form jadi main siluet nih kayaknya ya. Main siluet. Oh, teman-teman yang senang dengan main pola-pola boleh kreasi pola-pola. Bisa banget, karena struktural kan. Struktural ya, pola-pola tapi lembut ya, tapi enak sekali lagi enak dipakai fungsinya ya. Thank you Mas Kurang lebih Reza. seperti itu. Nextnya Oke, boleh kedua. next. Nah yang kedua, digital marriage ini lebih merespon dari pasar hyper real explorer ya, yang lebih fasih dengan dunia digital, fasih dengan dunia digital. Jadi akan ada 2 tema juga. Yang pertama adalah neo skin. Neo skin ini mungkin dari kata kunci ada style sportinya. Lebih inspirasinya ke activewear, tapi nggak selalu digarap dengan activewear ya. Jadi mungkin bisa macam-macam, bisa baju evening juga, tapi kesan sportinya itu ada gitu. Sporty, futuristik, lalu kesannya aktif dan surrealis. Surrealis mungkin dari perpaduan warnanya. Efek translucent, transparan yang kemudian ada layer beberapa warna gitu ya, seperti warna-warna hologram seperti itu tuh bisa masuk di subtema yang pertama dari digital marriage. Warna pun juga lebih hidup ya dibanding yang pertama tadi, jadi lebih ada permainan warnanya, ada lavender, kemudian marshmallow dan dusky aqua. Ke arah blue green dan lavender sih sebetulnya kalau mau ambil tema ini. Nah berikutnya di subtema yang kedua dari digital marriage ini pixel art. Kata kuncinya dia banyak di tema ini akan banyak ditemukan permainan motif kecil-kecil gitu ya, pikselasi gitu. Atau mungkin bermain modular. Modularnya juga bisa detachable, dilepas pasang. Itu pun juga ada kaitannya dengan konsep sustainability ya, maksudnya ke arah multi design gitu. Lalu ada pengulangan-pengulangan, repetisi-repetisi detailnya. Baik mungkin nanti di motif atau di aplikasinya gitu ya, seperti itu. Dan menghasilkan kesan yang dinamis. Nah kalau kita lihat warna terang dicampur dengan warna neutral kalau yang di pixel art ini. Gitu. Baik, lanjut. Oh, ya, next. Pas, Oh ya. Nggak apa-apa. Nah, berikutnya adalah origin code. Nah ini lebih ke bagaimana merespon kelompok pasar cultural curator tadi yang lebih berkesadaran terkait dengan budaya gitu ya. Ada 2 tema juga, yang pertama adalah Timeless Wave. Nah Timeless Wave ini terinspirasi dari wastra, tapi kalau ngomongin wastra nggak harus melulu di tema ini gitu. Cuma ini menekankan tadi ya, dari keywordsnya mungkin bentuk-bentuk yang geometrical. Jadi ketika memilih wastra pun ini nggak semua wastra masuk ke sini, lebih ke yang garis, geometrical, dengan warna-warna yang mute gitu ya, warna abu, kemudian ada sentuhan indigonya gitu. Jadi bukan warna yang terang kalau di Timeless Wave ini, sesuai dengan mood board. Elegan, ada ya heritage, jadi intinya kesan budayanya kuat banget dan nanti cuttingnya juga cutting-cutting yang timeless gitu ya, yang gak banyak bermain, bisa mau dipakai kapanpun sebetulnya bisa seperti itu. Suatu yang basic ada twistnya. Lalu untuk yang berikutnya eco crafted, budaya juga tapi lebih banyak ornamennya. Kalau dilihat dari detailnya ya,
mau bermain motif, mau bermain tabrak warna. Jadi kalau kita lihat dari keywordsnya tuh dia dramatik. Kalau ke style Mbak Dina ini yang eksotik dramatik ya, masuk banget ke tema ini gitu. Dramatik, crafty, jadi banyak ada value craftsmanship-nya ya, baik itu di tekstur, permukaan bahannya, detailnya dibikin digabung gitu ya, banyak teknik, misalnya ada beading, ada misalnya needle punch. Nah itu diolah sedemikian rupa gitu. Kemudian exotics dan ada unsur vintage-nya, style vintage-nya. Ya kan kalau dilihat dari mood board-nya udah kira-kira kebayang ya. Nah kemudian yang terakhir, next, power mode. Nah power mode ini respon dari kelompok pasar yang terakhir gitu ya, yang intinya itu menyuarakan atau kesannya rebel tapi ekspresif. Ada di sini ya. Yang pertama renegade rooted, ini kesannya atau keywordsnya itu rebel, gayanya avant-garde jadi bermain banget ya, quirky dan unik. Nah kalau kita lihat di sebelumnya ada Indie Rebellion ya. Nah kalau Indie Rebellion di tema Strive itu kan rebel juga. Tapi direpresentasikan dengan warna-warna yang cenderung muram atau mute. Nah kalau ini kebalikannya. Rebel dengan ekspresif yang tinggi gitu ya. Ekspresif sekali gitu. Jadi warnanya bermain, kemudian berani padu padan motif gitu ya. Lalu kesannya muda. Nah kalau kita lihat ada fuchsia, ada kuning juga dan green. Jadi warna-warna yang kontras mungkin boleh tuh dipadu padan tapi tetap komposisinya harmonis, menarik gitu ya. Dilihat dengan visual. Lalu yang terakhir subtema kedua dari power mode ini justru ketika merespon misalnya keadaan politik yang tidak menentu gitu ya, atau di global kan lagi kok berita-beritanya tuh kurang menyenangkan misalnya gitu. Nah justru ini adalah pelarian kalau yang pop playground ini, pelarian dari reality gitu ya, kembali ke masa kecil. Jadi inner child-nya di embrace inner child gitu. Jadi melihat misalnya kita kembali suka gitu dengan pernak-pernik yang kita kumpulkan di masa kecil gitu ya. Ini fenomena kayaknya udah semua orang tahu deh ya. Contohnya misalnya orang dewasa pun ngantri di Popmart buat beli sesuatu yang ya bisa membahagiakan gitu kan. Walaupun mungkin kalau secara fungsi apa fungsinya gitu. Misal nih gitu. Nah Pop Playground ini merespon perubahan atau sikap konsumen yang seperti itu. Jadi ada kata kunci cartoony, cutie, pop, eccentric, dan childish gitu ya. Dari warna-warnanya, lebih ke warna pastel, berani juga bermain warna tapi soft gitu ya kesannya. Kurang lebih seperti itu Mbak Dina untuk materi, untuk tema ya, tema trennya. Nah selanjutnya tadi sudah disampaikan kalau misalnya kita memakai wastra gitu kan. Apakah kemudian hanya masuk ke satu tema yang di origin code aja. Bisa timeless wave atau eco-crafted gitu. Ternyata tidak, jadi wastranya pun kalau kita pilih tuh kita bisa sesuaikan ke 8 subtema tadi. Baik di healing uniform misalnya ya, masuk ke pure form. Nah kita tentukan saja misalnya dari segi warnanya atau mungkin motif wastranya gitu ya. Kalau misalnya kita memilih pure form, kita suka nih dengan tema pure form. Tema koleksi selanjutnya mungkin bisa nih acuan trennya adalah pure form. Nah wastra yang seperti apa yang kita pilih? Mungkin wastra-wastra yang dari segi warnanya juga bisa masuk ke tema itu pertama. Lalu kemudian yang kedua motifnya jangan terlalu menonjol gitu ya. Jangan terlalu
bermain di motif. Jadi kita bisa pilih motif geometrik yang kecil-kecil mungkin ya kan. Jadi ketika dibuat structural, siluetnya dimainkan gitu, itu elemen desain di motif itu tidak mengganggu dari gaya pure form yang dipilih. Kurang lebih seperti itu. Mas Weda. Salah Ini satu contoh ya Mbak next Dina. penerapannya Mas Weda, satu slide lagi. Oke, terakhir. Nah, jadi sebetulnya kita menyampaikan tren recode ini fungsinya apa sih? Yang pertama, tren itu sebagai alat strategis ya. Artinya teman-teman ketika membaca tren itu nggak langsung hanya melihat temanya apa sih, kemudian warna apa sih gitu kan, biasanya gitu ya. Tapi paling enggak kita bisa melihat dulu drivernya gimana. Kita bisa memprediksi, menjembatani ya kebutuhan pasar dengan inovasi desain yang nanti kita buat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat mengimplementasikan tren, sering sekali desainer ini, oke deh aku mau ambil healing uniform. Nah gimana mengimplementasikannya? Pertama kita harus tahu dulu DNA kita seperti apa, lalu kita pilih kira-kira tema apa yang sesuai dengan DNA kita dan juga pasar yang kita punya. Gitu. Jadi tidak harus ketika bukunya nanti sudah terbit, teman-teman membeli bukunya, membaca dan plek ketiplek, ya udah kalau pure form tuh kayak gini, kalau healing uniform tuh seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita mengolah ini tren kan hanya jadi acuan, lalu bagaimana mengadaptasi si tren itu, acuan itu ke koleksi masing-masing gitu. Jadi ada proses adaptasi trennya harus relevan dengan karakter brandnya itu dulu ya. Kemudian kita juga bisa melihat tren ini sebagai tren makro ya. Lalu mengadaptasinya itu ke yang lebih kecil gitu, ke komunitas kita atau konsumen kita. Jadi intinya Kak, teman-teman tetap bisa membuat sebuah koleksi yang tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen global maupun lokal. Kurang lebih seperti itu Mbak Dina. Terima kasih Mas Weda. Waduh gimana nih teman-teman, paham, makin pusing atau malah terpacu untuk cepet-cepet pengen bikin desain gitu ya. Jadi tadi ada 4 tema ya Mas Weda ya. Ada essential grace yang lebih tenang, terkendali, suka dengan sustainability. Tadi ada contoh-contoh bagaimana kalau kita terapkan dengan wastranya. Ada digital mirage yang hubungannya antara lebih anak muda, sportif ya. Sportif gayanya, dinamis anak muda gitu ya. Terus ada origin code. Nah origin code ambil dari budaya tapi lebih ekspresif. Sangat ekspresif banget. Power mode tadi yang rebel, tapi rebelnya ada childishnya. Ekspresif juga. Ekspresif juga ya. Jadi sekali lagi teman-teman kayak tadi penerapannya kata Mas Weda harus mulai mikir bagaimana kita hubungkan dengan DNA kita. Kayaknya mesti lanjut dengan workshop ini nanti ya. Iya. Nanti kita akan buka sesi-sesi lebih lanjut untuk lebih mendalami. Kita juga akan ada bukunya nanti, tapi bukunya masih dalam proses untuk dibuat. Tapi teman-teman boleh scan ini untuk kolaborasi dengan kita. Silakan nanti info mau buku kah, mau apa, mau seminar atau mau apapun, monggo silakan ya. Nah supaya lebih dong gitu, kita udah memberi kesempatan buat teman-teman AFC untuk ikut menerjemahkan trennya. Mana nih nama-nama desainer ya? Nah ini oke. Ya ada teman-teman AFC untuk mencoba merespon dari 4 tema tadi. Nanti ada Mas Weda, ada Yuliana Wu, ada Monica Jufri, Irma Sari Juda, ada Tem by Novi, ada Eko Chandra, Opi Ovi, Nita Kosasi, Hani Hananto, Rankei, ada Roman, Brilianto, Tia Chandra, Regita, ada Lisa Fitria dan ada Feni Saptalia. Nah kita tinggal lihat ya gimana respon teman-teman dari AFC merespon tema tren tadi. Silakan teman-teman nanti menikmati dan bisa mengambil intisari dan mungkin menjadi acuan untuk inspirasi berikutnya. Monggo, terima kasih sebelumnya kami pamit minggir dulu. Kita minggir dulu ke sana kayaknya. Apa kesini? Ke sini ya. Oke, silakan tim untuk persiapan untuk fashion show. Monggo.
for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. I got sushi. I got sushi. Sushi, what? Sushi, what? Sushi. Pick the phone, hit me up and we go. If you late, then you miss on the roll. On the beat, I never change that. Call me and I can arrange that. Never stop, I repeat and I know. I'm the plug and I come with the most. On the beat, I never change that. Cause everybody, I'm in everybody, from Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. I got sushi. Sushi, what? Sushi. Pick the phone, hit me up and we go. If you late, then you miss on the roll. On the beat, I never change that. Call me and I can arrange that. Never stop, I repeat and I know. I'm the plug and I come with the most. On the beat, I never change that. Cause everybody know I be on the go. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Hi, Merck and Kremen Restaurant. Hi. I would like to order some sushi. Can I have some uramaki rainbow, edamame and sashimi? I want spicy noodles too. Do you have bubble tea? Yes, we do. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. I got sushi. Sushi, 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 what? Sushi. Pick the phone, hit me up and we go. If you late, then you miss on the roll. On the beat, I never change that. Call me and I can arrange that. Never stop, I repeat and I know. I'm the plug and I come with the most. On the beat, I never change that. Cause everybody know I be on the go. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. It's a vibe, baby. We on the grind, baby. Vibe, baby. We on the grind, baby.
Please welcome Weda Gita, Yuliana Huang, Monica Jufri, Irma Sari Juda Winata, Eko Chandra, Opi Ovi, Yunita Kosasi, Hani Hananto, Roman, Brilianto, Rai Gita Zoro, Lisa Fitria, Tia Chandra, Feni Saptalia. The theme by Novi Susanti, Rankai. Kami mengundang naik ke atas pentas untuk foto bersama Bapak Wawan Rusiawan, Ibu Dian Permanasari, Ibu Dina Midiani, Ibu Rahayu Budi Handayani, Ibu Yufi Kartatmaja, Bapak Taruna Kakusmayadi, Bapak Ali Karisma, dan Ibu Lia Mustafa. Hadirin, Anda telah menyaksikan Modus Fashion Trend Forecasting 26-27 Record for Intumation Fest 2025. Official makeup and hairdo by Wada Beauty, Art Director Deden Siswanto, Show Director Stanley Isfahani, Music Director Diki Putu. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Anda menuju lantai 6 untuk menyaksikan Wastra Business Matching, bertemu langsung dengan 95 produsen wastra dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada jam 3 siang akan hadir kembali karya para perancang model lainnya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.